Kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan. Ayo sisakan waktu Anda untuk menjelajah pelosok negeri yang belum Anda kunjungi sebelumnya. Ya, ini salah satunya nih ada di daerah Gorontalo yang kaya akan eksotisme ala timur Indonesia. Pantai dengan rangkaian nyur melambai, makanan khas berbahan dasar jagung. Waduh, segera saja kita bergabung melongok Gorontalo bersama rekan Muhammad Akhir dan kameramen Agung Supriyanto. Gorontalo akhirnya tiba setelah 7 jam perjalanan, hitungan kira-kira pergi setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai di pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Lumayan kusut jadinya ya. Dan sekarang yang jadi ciri khas di bandaranya adalah kebun jagung, pohon kelapa, dan bisa ditunjuk sana. Banyak orang masih nonton di balik pagar, masih jadi tontonan pesawat yang datang ke sini. Tapi inilah khas dari Bandara Jalaluddin Gorontalo. Apalagi kekhasan lain, kita cari lagi ya. Gorontalo, satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang berkembang baik, produk pemekaran wilayah era otonomi daerah. Selain kebun jagung di sana-sini, jangan heran kalau sejauh mata memandang, hampir semua atap rumah di sini beratapkan seng, bukan genting. Kebiasaan ini ternyata berasal dari kepercayaan turun-temurun. Pantang berdiam di rumah beratapkan genting yang notabene berbahan dasar tanah. Karena masyarakat Gorontalo percaya hanya orang mati yang tinggal di bawah tanah. Pamali. Baiklah, siap-siap kita mulai plesir Gorontalo ke tempat terdekat dari bandara. Sekarang naik bus kita menuju Benteng Otanaha. Ini benteng zaman Belanda. Nah, kita menuju ke sana ya. Tebakan saya sukses salah. Bukan benteng era VOC, tapi benteng Otanaha yang jadi landmark Gorontalo di masa lalu ini diperkirakan ada di masa perburuan rempah-rempah bangsa Portugis dan Spanyol. Berdiri sekitar tahun 1500-an. Sangat tua ya. Tujuh jam perjalanan lebih ditambah 348 anak tangga. Sukses kucel. Tapi nggak masalah, ini terbayar begitu sampai di puncak Otanaha. Ota artinya benteng, Naha adalah nama pria yang menemukan benteng ini. Sudah hampir 500 usia benteng ini, 500 tahun, dan punya view menuju Danau Limboto. Ini bukan laut loh. Danau yang asalnya kedalaman 27 meter, tapi sayang sekarang karena berbagai faktor pendangkalan hanya tinggal 3 meter saja. Di antaranya karena eceng gondok katanya. Kita lihat bahan pembuatnya dari apa ya? Di era semen belum ditemukan, putih telur tetap jadi andalan perekat batu dan pasir. Dan pastinya khas Gorontalo racikannya. Terbuat dari batu karang yang direkatkan dengan campuran pasir dan putih telur burung maleo. Mengagumkan. Dari perlambang Gorontalo tertua, kita meluncur ke ikon kota Gorontalo masa kini. Sekarang kita di landmark kota Gorontalo lainnya. Jembatan Talumolo 2 yang berdiri di atas sungai Bone. Nah, kalau dilihat ke bawah pasti pemandangan menarik karena sungai masih jernih hitungannya, dan seperti biasa di mana ada sungai di situ ada penambang pasir, ngumpulin batu dan pasir sungai untuk dijual lagi untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dan kita akan menuju ke atas. Di sana ini ada cukup unik, kantor DPRD dan kantor Gubernur Gorontalo-nya ada di atas bukit. Candaannya katanya biar para pendemo malas kalau naik ke atas. Lokasi kantor DPRD dan Gubernur ini ada di kawasan Botu. Di sini saya puas menatap lanskap kota Gorontalo. Masyarakat bebas mampir ke sini, mulai dari sekedar nongkrong sampai jadi arena foto prewedding.
Jangankan manusia, sapi aja leluasa merumput di halaman kantor gubernur. Pagi hari ini jalan-jalan akhir pekan liputan Amazing TV masih dari Gorontalo dan di pinggir pantai Blue Marlin. Belakang saya ini orang-orang udah pada sibuk semua dengan urusan masing-masing. Karena sebentar lagi, sedikit lewat dari jam 6 pagi, ini adalah saat mereka untuk pergi ke tengah laut sedikit mancing. Ini lomba mancing dalam rangka Festival Bahari yang berlangsung di tahun 2011 ini di Gorontalo. Ada lomba kapal hias, makan ikan, rame-rame, dan ini juga termasuk salah satu lomba mancing di tengah laut. Dua versi, ada versi tradisional dan juga versi modern. Gampang aja kalau yang versi modern dengan alat pancing seperti biasa, dan mereka akan kapalnya yang berbendera berwarna merah. Sebenarnya yang tradisional, mereka ini dengan cara khas di sini, hanya dengan gulungan tali, dan nanti kita tanya-tanya lagi ya, kayak gimana cara mereka mancing tradisional. Perbekalan mancingnya apa aja nih Pak? Nih, alat tradisional Gorontalo nih mancing. Ini khusus cakalang ini. Oh, beda-beda ya? Iya. Kenapa kalau yang kecil ini nggak bisa cakalang gitu ya? Kalah? Bisa juga nantinya Oh, bisa. dibujuk kalau ikannya. Oh, dibujuk? Iya. Biar ketangkap gitu ya Pak Abdul? Oh, yang paling besar, yang paling kuat ini khusus Ada cakalang? yang paling besar Pak. Ini Apa? khusus ikan tuna. Oh, ini yang paling besar ikan tuna ya. Jadi ini ikan tuna, ini ikan calang. Ini ya, ikan teri. Iya, ikan teri. Kecil-kecil. Oh, maaf. Jadi ada berapa jenis Pak ini si alat? Ada 7 jenis. 7 jenis ya? Oh, sehari-hari memang ini. Ada yang paling besar juga. Ada lagi yang paling besar. Buat ikan hiu. Ikan itu apa? Ikan merlin itu. Oh, makanya namanya Blue Marlin. Blue Marlin itu karena ada ikan merlin. Itu lebih besar dari tuna. Ada. Ada tuna juga beratnya 80 sampai 90. Tuna 90 sampai 80 kg ya. Marlin Merlin ada 100 kilo lebih. lebih besar. Pak Abdul, ini mancing ikannya pakai ini nggak sih? Pakai umpannya. Umpannya apa umpannya? Ini umpan. Oh, ikan kecil-kecil lagi. Ini apa nih? Ini udang-udang kecil ini ya? Ya, udang. Ini ikan apa nih Pak kecil nih Pak? Ini ikan teri yang kalau istilah Gorontalo tandipan. Tandipan. Jadi ngurus ikan teri di Gorontalo segede gini nih. Dan banyak tulang. Banyak tuh. Banyak tulangnya. Iya. Jadi nggak mungkin kita makan. Bisa juga. Bisa ya? Besar-besar bisa di Bisa ya. Aduh. Ya udah Pak, selamat berlomba. Mudah-mudahan menang. Insya Allah. Amin. Amin. Kita tungguin dipikirin. Ya. Sampai jam berapa lombanya? Tanya sampai jam 11. Wah, dari jam 6 sampai jam 11, 5 jam lumayan gosong di tengah laut. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kiloannya banyak Pak dari juara juga ya.